Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua, Ananda Adinda yang menyaksikan video ini. Berjumpa lagi dengan Ayah Henry ya. Nah, kita akan membahas materi bahasa Indonesia ya, kelas 6. Materi ini ada di tema 7 ya. Tema 7 dengan judulnya kepemimpinan ya, subtema 1, 2 dan 3. Nah, dalam tema 7 kepemimpinan ini kita akan bahas fokus tentang hal-hal yang harus dikuasai saat berpidato ya. Pada video sebelumnya sudah dibahas tentang struktur pidato. Nah, hari ini Ayah akan membahas tentang hal-hal apa saja yang harus dikuasai saat berpidato. Baik, tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat membacakan teks pidato sesuai dengan intonasi ya, lafal, volume suara dan sikap pidato. Kemudian hal-hal yang harus dikuasai saat berpidato apa saja? Nah, latihan berpidato atau presentasi bermanfaat untuk melatih keberanian kita berbicara di depan umum. Percaya diri adalah modal kita dalam berpidato. Selain itu, kita memperhatikan intonasi, lafal, volume suara, dan sikap yang tepat dalam berpidato. Nah, jadi dalam berpidato itu yang harus kita kuasai dan perhatikan itu percaya diri dulu ya. Modal utamanya itu percaya diri. Setelah itu baru kita perhatikan intonasinya, lafal, volume suara dan sikapnya. Nah, kemudian apa sih itu intonasi? Nah, intonasi itu mencakup tempo ya, waktu jeda dan tekanan suara. Nah, tekanan itu berhubungan dengan keras atau lemahnya suatu kata dan frase yang diucapkan. Jadi intonasi itu penting ya, terutama ketika mengatur tempo jeda ketika membacakan pidato. Kemudian lafal. Lafal itu adalah cara pengucapan kata-kata secara jelas lafal itu ya, enak dan mudah didengar sesuai dengan makna yang terkandung dalam kata-kata yang diucapkan. Jadi lafal itu pengucapan jelas tidaknya. Ini juga penting ya. Kemudian volume suara. Nah, dalam berpidato pakailah volume suara yang keras dan besar sehingga suara akan terasa berbobot, mantap dan berwibawa. Jadi volume suaranya harus jelas ya. Kemudian sikap pidato. Nah, sikap pidato ini ada beberapa. Yang pertama itu berpidato dengan rendah hati ya, tidak mengunggulkan kelebihan diri sendiri. Jadi harus rendah hati. Kemudian yang kedua, berpakaian rapi, bersih dan tidak berlebihan. Kemudian yang ketiga, pada akhir pidato sampaikan maaf jika ada kesalahan dan ucapan terima kasih kepada para pendengar. Nah, jadi ini ya yang harus diperhatikan itu, yang pertama intonasi, yang kedua lafal, yang ketiga volume suara, dan yang keempat sikap pidato. Dan itu semua harus kalian kuasai sebelum membacakan pidato. Tugas hari ini, nah tugasnya adalah kita mempraktikkan ya. Bacalah cuplikan teks pidato pada buku paket halaman 38. Nanti Ayah tampilkan di sini ya. Kemudian rekam. Ketika Ananda, adik-adik semua membaca pidato itu, rekam menggunakan HP ya, berupa video, jangan rekaman atau voice note. Jangan lupa perhatikan intonasinya, lafalnya, volume dan sikapnya. Nah, ini teksnya ya. Nah, ini cuplikan teks pidato. Silakan kalian praktekkan ya dengan baik, baca berulang-ulang. Kalau bisa latihan dulu ya, dari awal sampai akhir latihan, baru kamu rekam. Rekamnya yang jelas, jangan jauh, jangan terlalu jauh ya. Harus jelas kerekamnya. Nah, itu saja materi hari ini, anak-anak Adinda, adik-adik kelas yang belajar di rumah. Terima kasih ya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau yang tidak berkenan. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semuanya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.